Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan mengkaji, menguraikan dengan topik keajaiban sedekah. Yuk sahabat-sahabat tonton ya. Mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat semua akan mendapat keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Allah berikan kehidupan, keutamaan, kesehatan dalam menjalani kehidupan. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua nanti suatu saat akan Allah berikan nanti keajaiban. Dan karena apa? Karena sahabat-sahabat semua mengamalkan sedekah. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengkaji dengan topik 5 keajaiban sedekah. Saya ulangi lagi ya, 5 keajaiban sedekah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat salah satu, bukan amalan ya, amal yang cepat mengkayakan, yang cepat memberikan keberkahan kepada harta, yang cepat melipatkan harta, dari yang satu bertumbuh jadi 2 harta, bahkan 3 harta, bahkan 10 harta, bahkan 100 harta, bahkan 700 harta, bahkan lebih dari 700 adalah amalan sedekah. Jadi kalau kita lihat ada 5 minimal ya, kita bahas 5 saja tentang keajaiban kalau kita mengamalkan sedekah atau keutamaannya. Yang pertama adalah melipat gandakan harta. Maka kata-kata orang-orang motivator, sedekah itu menabung itu baik ya, menabung itu baik. Investasi juga baik. Tapi yang sangat baik, yang sangat hebat adalah bersedekah. Karena apa? Karena sedekah nanti akan mendapatkan kehebatan-kehebatan, kejutan-kejutan, bahkan akan mendapat nanti keajaiban-keajaiban. Maka sedekah itu adalah melipatkan harta. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-160 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beri 1, Allah berikan 10. Apa artinya? Kalau kita bersedekah 1, Allah berikan 10. 1 ayat. Ini bukan ayat sedekah, ini kebaikan. Semua kebaikan. Tapi kalau ayat sedekah, ini kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Apakah bunyinya? Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang bersedekah itu seperti satu batang. Batang ini bercabang menjadi 7 cabang. Dan tiap-tiap cabang itu, ranting itu berbuah menjadi 100. Artinya apa? Kalau kita bersedekah 1, Allah balas 700. Atau kalau kita bersedekah 10.000 ya, berapa tuh ya? Kalau kita bersedekah 10, Allah balas berapa tuh? 10.000, 700.000. 700.000 Allah balas. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan lewat dari 700.000. Apa artinya? Kalau sahabat-sahabat ingin kaya, ingin cepat, berkah berlimpah, sesuai dengan anjuran agama, kencangkan sedekahnya ya. Kencangkan sedekahnya. Pertama itu mengkayakan. Yang kedua adalah kita lihat ini, sedekah ini adalah menyembuhkan penyakit, baik penyakit batin, penyakit zahir. Apa kata Nabi? Da'u maradakum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Ini satu teori ya. Sahabat-sahabat semua, kalau nanti misalnya anaknya sakit, atau anda sakit demam, atau penyakit kanker, penyakit gula, penyakit diabetes, yuk bersedekah sesuai dengan penyakit masing-masing. Kalau sedekahnya ringan, demam, sedekahlah 10.000, 20.000 ya. Kalau sedekahnya payah, udah kanker, itu sedekah 20 juta, 30 juta, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau bisa dibanyakan, supaya apa? Supaya berpengaruh. Maka sedekah itu menyembuhkan penyakit zahir dan batin. Apa penyakit batin itu? Merasa pelit, ingin memiliki harta. Duit ini kan rasanya khawatir kita pergi ke orang kan, itu pelit itu ya. Rasanya duit 10.000 itu kalau sedekahkan mahal, untuk dimakan 100.000 itu murah ya. 1 juta itu kalau sedekahkan itu rasanya besar. Mau kiamat dunia kalau bersedekah 1 juta itu kan gitu ya. Tapi kalau untuk makan itu 5 juta itu biasa aja. Itu namanya penyakit hati ya. Sedekahkan dia nanti. Supaya apa? Supaya jangan cinta uang. Karena apa? Kalau sahabat-sahabat saya nanti sudah merasakan nanti, memperbanyak sedekah nanti, Anda merasakan duit itu nggak apa-apa ya. Kalaupun nanti Anda mendapat duit 1 miliar misalnya, 200 juta ya,
bahkan 5 miliar, 10 miliar, tak apa-apa. Duit itu hanya untuk mengantarkan kita supaya apa? Supaya kita banyak memperbanyak ibadah nanti, supaya apa? Supaya kita nanti insyaallah nanti banyak ibadah di surganya Allah ya. Itu ya, mengobatkan penyakit. Yang ketiga itu, sedekah itu adalah apa itu? Menutup 70 pintu keburukan. Apa kata Nabi? As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban min su'. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Kalau ada orang berburuk sangka kepada kita, ada orang menyerang kita, ada orang ingin menjatuhkan kita, apapun yang Allah berikan kepada kita keburukan, maka insya Allah nanti dengan sedekah, maka itu akan apa itu? Itu akan Allah hindarkan. Itu yang ketiga. Yang keempat itu, sedekah itu adalah apa itu? Menghindari azab neraka. Apa kata Nabi? Fattaqun naro walau bisakki tamratin. Ya, hindarilah api neraka itu walaupun hanya dengan satu butir tamar. Jadi misalnya sahabat-sahabat semua, tamar kan atau kurma kan tidak jarang di kita kan. Anda makan kue separuh, kasih ke anak orang gila nanti atau siapapun nanti, dia mau makan, kita tuh, dia makan beliau itu ke perutnya, maka insya Allah nanti makanan itu akan memadamkan api neraka, akan menjauhkan api neraka ya, akan menjauhkan api neraka. Makanya kalau kurma itu kita makan kurma kan kecil ya segini ya, kita makan nanti kita kasih orang nanti, maka akan memadamkan api neraka. Kenapa? Karena kehebatan sedekah. Itu baru kurma. Bagaimana kalau 10.000 ya, 10.000, atau bagaimana kalau 1 juta? Atau bagaimana nanti kalau sahabat-sahabat bersedekah nanti bersedekah berskala besar? Itu insya Allah nanti kita semua akan terhindar daripada apa? Api neraka. Itu yang keempat. Yang kelima itu kalau kita banyak sekali ya, diantaranya adalah sedekah akan menghindari mati mendadak. Karena banyak nih kan, kadang-kadang mandi udah mati mendadak, mandi ke kamar mandi sudah mati mendadak. Kadang-kadang naik Honda ya, sudah jatuh mati mendadak. Kadang-kadang naik mobil mati mendadak, tabrakan. Maka sedekah itu menghindari mati mendadak. Bahkan membuat kita husnul khawatimah. Apa itu? Insya Allah kalau kita bersedekah nanti memudahkan kita juga kita gorgorah menghadapi kematian. Maka insya Allah nanti yang membantu kita adalah ibadah kita ya. Maka kalau kita nanti memperbanyak sedekah nanti, mengistiqomahkan sedekah nanti, maka insya Allah nanti akan memudahkan kita untuk apa itu? Untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Sahabat-sahabat sekalian, itulah 5 keutamaan bersedekah. Sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian sedikit triknya ya. Kalau bisa bersedekahlah harian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau bisa pagi hari ya, 5.000, 10.000, 50.000, 50.000, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ukur kantong sendiri ya, sahabat-sahabat yang tahu. Yang kedua, bersedekah dalam skala besar ya. Nanti kalau bisa nanti Anda gajian, sedekahkan, potong 10%, 20% atau 30% ya. Yang ketiga, bersedekahlah di kalau duit tidak ada. Kalau duit sudah habis, tinggal 10.000 lagi, sedekahkanlah itu. Supaya sampai kita nggak ikhlas itu ya. Supaya kita akan buat nanti topiknya tentang sedekah sampai tak ikhlas. Ini dia ya. Makanya sedekah nanti ya, kalau tinggal 10.000 sedekahkan 10.000-nya. Tinggal 50.000 sedekahkan 20.000. Supaya apa? Supaya hebat. Kata Ali kan, pancinglah rezeki dengan sedekah. Makanya ya tadi ya, sedekah harian, sedekah nanti ketika gajian, nanti sedekah ketika duit tidak ada atau harta tidak ada. Tak ada Ustaz, kalau nggak ada nanti cari yang lain ya, cari beras di rumah cari gula, cari pakaian yang bisa disedekahkan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada sahabat semua untuk mengamalkan sedekah, dan mudah-mudahan nanti Allah berikan keajaiban kepada sahabat-sahabat semua. Oke sahabat-sahabat semua, di antara sahabat kalau ada kisah tentang sedekah atau keajaiban sedekah, yuk ya dikirim ke nomor yang sebelumnya atau boleh juga dibuat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.